Nggak jalan sama Nggak sekali? jalan sama sekali. Oh, begitu. Oh, kenceng aja. Halo teman-teman, kali ini gue ajakin kalian kenalan sama sebuah mobil tua yang tampangnya doang tua, tapi sebenarnya dalamnya futuristik. Ya, tampang Landy Series 3 yang kalian lihat ini kayaknya memang standar-standar aja. Tapi begitu tahu apa yang ada di bawah kabin dan juga di bawah kap mesin, kalian bakal nyadar bahwa Landy ini bukanlah Landy bermesin bensin maupun solar. Landy ini adalah Landy yang sudah di-convert menjadi mesin listrik. Untuk itu, mari kita coba pakai jalan-jalan dan bahas detail dari mobil ini. Mari kita jalan-jalan pakai Landy yang mesinnya nggak geter, nggak bunyi, dan Nggak bocor. nggak bocor. Mantap. Gokil. Torsinya masih berasa ya, Cang ya? Torsinya berasa begitu udah jalan. Cuma ini masih kurang buat awalannya. Kalau misalnya kayak tanjakan sama mundur nanjak, nah itu agak berat tuh. Tapi kalau udah jalan set baru gur begitu tuh. Karena rasio gigi atau? Mungkin rasio gigi atau apa namanya, untuk startingnya emang torsinya yang belum digedein. Tapi MCU-nya masih bisa di setting-setting? Bisa. Jadi awalnya ini juga baru pasang, nggak langsung jalan, jadi rodanya jalan. Roda muter, begitu bannya diturunin nggak bisa kabur. Nggak jalan sama sekali? Nggak jalan sama sekali. Oh, begitu. Kenceng aja. Begitu ya kita tanya ke pabrik, habis itu dari pabrik udah dia nanya ini itu, akhirnya dia bilang iya deh, kita kasih isinya aja deh, jadi di input softwarenya dia lagi, begitu di input baru bisa jalan. Cuma dia masih ada mundurnya, masih ada endut-endutannya, jadi feeling gue masih kurang gede. Power distributionnya? Iya, begitu keluarnya output apa namanya buat startingnya. Yang kedengeran cuma suara ban anjir. Gak ada suara mesin. Jadi sebelumnya pas habis dirakit tuh pokoknya kena beban dikit aja udah gak mau muter. Gak mau muter, ban digantung jalan. Ban digantung jalan. Akhirnya ya tanya, ya kan untungnya yang jual unit motornya, baterai segala macem masih bisa dihubungin dan masih bisa mau ngurusin. Ya udah, akhirnya komunikasi langsung ke pabrik di Cinanya, sama dia dikirimin software. Jadi isinya tuh programnya dikasih ke apa namanya vendornya, baru kita input lagi ke sini baru bisa jalan nih mobil. Tapi dikasih apa, entah itu program atau software buat nyeting juga nggak sih? Enggak. Itu yang disayangkan, kita nggak bisa buka ini untuk apa namanya, buka pakai laptop sendiri untuk ubah data apa segala macem. Ya mesti mobil gitu kan? Ya mesti belajar lagi dah. Jadi kemarin cuma input data aja. Kalau untuk ngutak-ngatiknya belum bisa juga, karena begitu dibaca datanya banyak banget. Bener lah. Ya ini begitu kencang geluyurnya sampai bus. Iya. Begitu maksudnya udah jalan nih 40, digas lagi tuh torsinya langsung nendang. Berarti untuk stop and go ini ya PR-nya? Ya, stop and go-nya kurang kuat. Apalagi kalau agak nanjak, dia dari diem ya. Nanjak diem tuh agak, pedal gasnya dibentokin dulu baru dia jalan perlahan. Tapi kalau udah lurus begini, udah kabur di atas 20 km aja, ditambahin udah kagak mau, udah takut sendiri, angkat gas langsung. Berasa. Torsi ya. Ini gue belum ngecas lagi nih, dari awal baterai datang gue baru ngecas, coba kan tadinya di 50 nih. 3 jam dia naik dengan listrik normal rumah, naik cuma 1 bar nih, akhirnya baru turun 1 bar setelah gue udah nyobain AC segala macem. Ini baru turun 1 bar. Ini chargernya yang 2 fase gitu doang? 1 pas ada, 3 pas ada. 3 pas ada, tergantung listrik rumahnya. Itu ada suara Nah, itu booster. Booster ya. Booster ya, karena pakai apa namanya?
pressure switch. Sensor. Vacuum switch. Kalau pressure tekanan, ini suction. Ini ban kena spakbor kayaknya nih begitu digas. Ngeri ya? Gue aja baru nyobain. Ini mengerikan ini. Kalau Toto, jadi kekuatan ini mobil cuma remnya, kudu kuat banget. Ngandelin rem, bener-bener rem sama rem tangan. Ada landing muda ini di depan. Dan dia nggak kayak, gue nggak tahu mobil elektrik yang lain gitu. Tapi kalau motor kan, kalau lu lepas gas turunin, dia turun kayak ada engine brake-nya. Ini nggak ada, lepas gas ngeluyur aja. Ngeluyur aja. Oh, sebagian mobil listrik tuh ada ini, apa? Generative braking namanya. Kayak engine brake, tapi sebenarnya dia muter motor dinamonya untuk ngisi listrik lagi. Oh gitu, kayak recharging. Ya sebenarnya nggak gitu ngaruh sih. Karena sedikit banget. Sedikit juga. Tapi dia buat ngeberatin aja kali ya. Iya. Berarti nih ya casingnya doang nih yang tua nih. Fitur-fitur modern, power steering. Kaki belakang independen. Kayak belakang independen. Iya, tapi per depannya gue mau rubah independen. Aduh, kebanyakan kerjaannya. Kalau tadinya gue pikir udah cangkok aja pakai suspensi independen depan belakang tumpangin gitu, tapi ciri khas Land Rover hilang. Iya. Kalau ini depannya masih Land Rover, masih vertikal. Cuma ya mobil two wheel, mobil dalam kota udah. Wow. By the way teman-teman, ini mobil tuh baru banget kelar. Jadi memang ya kayak biasanya, kayak zaman L300 dulu. Masih dicobain. Kita masih cobain untuk nyari tahu kurang-kurangnya mana untuk diberesin. So far sih cuman itu tadi apa, ban ya? Ban yang keserot. Bannya kayaknya kerempet ke spakbor. Jadi nanti tetap harus di adjust lagi sampai perfect. Tapi di sini nggak ada jelek ya, kekurangannya nih apa? Dia kan pakai cooling sistemnya liquid air, pakai radiator. Cuma temperaturnya nggak ada. Oh, indikator temperatur nggak ada. Temperaturnya nggak ada. Terus iya, apalagi ya? Lah begitu beli ininya nih apa namanya, dia wiring diagramnya nggak ada, ini nggak ada, jadi produk Cina sering begitu ya, Mas? Iya, jadi nggak dikasih semuanya, suruh mikir sendiri. Dan browsing pun nggak nemu loh. Sekalinya nemu bahasa Cina, kita bagaimana bacanya? Pakai AI. Ini kemarin kan sempat lu post nih, banyak yang bilang, apa? Mas, itu Landy kenapa speedonya kayak Scoopy? Iya juga waktu diperhatiin. Iya juga. Tapi ya apa, indikator ini ya universal, maksudnya tiap lu beli yang paketan EV-nya rata-rata dapat yang begini sih. Iya. Ada dua macam. Ini malah ininya yang udah bagus, push button. Ada yang modelnya cuma kayak bom car itu nggak, elektrik yang mainan bocah tuh. Maju mundurnya doang. DNRS. Terus handbrake, ada handbrake nih? Nggak ada. Handbrake-nya ada, pasang sendiri. Cuma kalau untuk di engine-nya, di motornya nggak ada. Nggak ada handbrake, nggak ada brake. Ini juga nggak fungsi yang ini. Apa itu? Nggak tahu S-nya apa. Speed biasanya. Sport mode. Mungkin belum diaktifin aja, Jang. Itu tadi karena kita nggak punya modul atau user guide-nya. AC-nya lumayan ya. Adem kok ini. Walaupun kacanya bening dan cuaca cerah, tapi masih berasa aja. Mari kita bahas detail mobil ini. Oke, kita mending langsung bahas aja secara detail mobil ini ya. Bagaimana proses bangunnya, speknya gimana aja, dan berapa lama bangunnya. Kita panggil the one and only Sang Maha Kebetulan. Jangan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Canggu. Gila nih, diam-diam proyekannya ngeri-ngeri sekarang ya. Kayaknya. Ada aja lah, biasa. Gak nyangka gitu seorang yang suka bangun mobil-mobil muscle car, mobil klasik. Tahu-tahu bangun mobil listrik. Ini gimana ceritanya, Kang? Ini kok bisa bangun di mobil lu? Awalnya sih nggak langsung ketemu yang punya ownernya ini. Awalnya dia engine swap dulu. Dia punya Land Rover nggak cuma ini. Satu lagi ya, dia engine swap pakai Jepangan segala macam. Udah beres.
Nggak lama ternyata dia udah beli ini, terus dia udah beli kit EV. Oh, berarti orangnya punya sendiri. Udah belanja sendiri. Jadi engine-nya bukan pilihan lu. Bukan pilihan gua. Terus dia cuma bangunin, begitu kelar mobil pertamanya dia happy. Terus dia mobil keduanya ini bilang, "Mas, bangunin mobil saya bodinya dulu aja." Ya udah. Kelar body gua bangun. Restorasi bodi ya. Restorasi body nih Karena semua. dulu pas datang nih bentuknya. Wah, ada kanan nih. Ada over fender kan gitu segala macam. Gak jelas. Akhirnya gue bilang, Pak ini balik asli aja. Jadi kalaupun emang nanti mau di EV-in, jadi tampangnya masih asli. Gitu. Ya udah akhirnya gue bangun bodinya. Kelar bodinya, mesin EV-nya segala macam. Ini rencana mau dipasang di Bandung. Bandung. Begitu bodinya udah gue kirim, udah jadi, EV-nya udah ada. Yang di Bandung cuma lihat aja nih gimana cara pasangnya. Mana nggak ada manual book? Manual booknya nggak ada, semua nggak ada, ya kan? Ya. Gue cuma kalau gue kan ditantang, ya kesempatan buat belajar juga. Ya, ada gitu jawaban gue cuma ya saya coba aja Pak, kalau emang bisa ya Bismillah gitu. Tapi memang gue pertamanya mau terima nih job, gue tanya, gue kan punya mitra gue orang electrical, ada lah yang gue bilang jago banget. Gue cuma tanya dia dulu, ini ada kerjaan elektrik, lu sanggup Pak? Lu kita mau pegang nggak? Kalau lu mau ya gue ambil, kalau lu nggak mau ini coba ya gue angkat tangan juga. Gue bilang gue nggak ngerti electrical, tapi gue untuk masang segala macem gue bisa. Namanya ada Om Buang. Dia buang kabel. Nah, komplikasinya seperti apa sih menaruh mesin listrik ke mobil klasik kayak? Karena biasanya kan mesin engine ya. Mesinnya engine biasanya emang. Ini listrik datangnya pun mengagetkan karena baterainya tuh ukurannya lebih besar dari mobilnya. Iya gimana? Jadi kalau kita lihat di kolong nih tuh baterainya tuh. Ukurannya seukuran sasis, sepanjangnya sepanjang wheelbase-nya ini mobil. Oh iya, mentok depan belakang. Ujung-ujung dari titik per depan sampai titik per belakang itu baterainya. Tebelnya setinggi dek nih mobil. Buset, iya tebel. Nah, udah gitu motornya model bukan cuma motor, ada gearbox, ada as roda. Jadi untuk kalau lu misalnya swap untuk front engine. Harusnya untuk front engine. Oke. Tapi karena gue jadiin real wheel. Karena posisi as rodanya dia rollover tuh di depan. Oh iya. Deket. Jadi kalau misalnya gue pasang di depan, mesinnya nongol. Nongol. Iya. Nongol di depan sampai ke depan. Akhirnya gue pasang di belakang. Itu gue cangkok pakai kaki-kaki mobil Jepang yang independen. Apa tuh? Apa? Rocky. Oh enggak dong. Ini pakai pakai SUV. Oh SUV. Ini gue pakai kakinya CR-V Gen 3. Oh iya. Jadi independen. Tuh motornya gue taruh tengah. Iya. Motor taruh tengah, asal rodanya pas. Jadi ini bisa di style chamber, bisa tuh. Betul. Ya. Kaki-kaki yang mewah. Tapi masangnya nggak semudah yang dipikirkan. Nanti kalau nggak salah frame pun ada rombakan juga dong. Oh semua frame dari depan sampai belakang. Bagian tengah dipotong 3 cm, 6 cm untuk naruh baterai bagian tengah. Karena itu tadi ya. Baterainya gede. Ya? Terus belakang akhirnya dipotong untuk naruh subframe-nya independennya belakangnya CR-V. Nah, kita lihat bagian kap. Ciluk, Bang. Kagak ada apa-apanya kan? Nggak ada. Ini radiator nih buat AC atau buat radiator pendingin, dia modulnya ada pendinginnya air, terus baterai sama motor. Jadi semua harus didinginin. Oke. Jadi ada heat exchanger-nya. Oke. Jadi tetap pakai radiator, ada water pump. Water pumpnya 2, satu buat nyedot, satu buat nendang. Oke. Ini bawaan dari engine ya Enggak, gue custom. Ini punya Toyota juga nih, punya Jepangan lah yang tipis-tipis tapi pas. Iya, lagi-lagi kipas Karimun. Enggak, ini belum. Gue ngeri kalau semuanya dipakein yang kuat, baterainya boros. Iya. Harus mikirin efisiensinya juga. Tapi kenapa ini mobil listrik kenapa masih pakai aki ya? Karena untuk displaynya sama ECU dia perlu supply input DC 12 volt untuk nyalainnya. Jadi
Begitu lu kontak, dia perlu aki ini. Semua udah nyala, ya modul ini yang ngebagi ntar dari apa namanya, dari baterai ke MCU, ke ECU, ke motor. Dan juga nge-recharge aki. Nge-recharge aki ini juga. Iya. Wah, lega banget. Lega udah. Kayak wuling. Oh iya, ini ada kompresor AC. Ada, jadi kompresor AC-nya elektrik, terus water pump elektrik, power steering elektrik, booster remnya elektrik, ada boosternya juga, booster rem ada vakumnya. Oke. Panas. Vakum, panas juga. Ini pakai sensor ya. Pakai sensor, jadi nggak selalu nyala. Canggih. Makanya ada bunyi. Iya, jadi kayak inian, kayak rotak. Power steering pakai apa nih, Cang? Ini bawaan mobil udah kepasang, ini punya Crown. Oh, punya keran. Ini punya Crown. Tapi waktu mobil datang udah. Mobil datang udah ada, makanya gua pertahanin yang udah ada, jadi nggak boros banget dah, semua mesti baru, yang ada masih bisa pakai gua pakai. Wih, tampangnya persis kayak yang apa? Merah ya. Landi merah. Oh ya, seri 2. Seri 2 yang jadi seri 3. Ya. Seri 3 jadi seri 2. Oh iya, dibalik. Dibalik. 2. Tapi kalau kalian perhatiin teman-teman, ini dari depan tampangnya jadi ada aura-aura Defendernya. Kenapa? Karena wheelnya itu jadi lebih lebar dibandingkan Thundernya. Ya. Kenapa kayak gitu kira-kira, Cang? Kenapa lu bikin gitu? Karena belakang kakinya tuh dia kan CR-V kan baut 5-nya kecil. Ya. Land Rover karena dia bilang gua mau pakai velgnya asli Land Rover. Dia 5-nya gede, jadi mesti pakai adaptor. Adaptor setipis-tipisnya ya hasilnya belakang, selebar itu. Pada akhirnya ya gua depan bikin apa namanya, roda, sumbu roda tuh, batangan roda ngikutin di belakang. Gua kira cuma nambah PCD loh. Enggak. Jadi adaptornya ada, ininya dilebarin. Oke. Jadi ini udah two wheel, depannya kayak Katana, bukan four wheel nih, jadi asbalok aja. Oh iya, ini jadi two wheel ya? Two wheel. Karena itu tadi mesinnya tuh sebenarnya waktu beli kitnya itu mesinnya untuk front wheel drive. Untuk front wheel drive. Nggak ada gardan-gardanan. Nggak ada gardan-gardanan. Jadi ya udah. Idealnya memang dipasangnya ini di belakang sih, kalau depan memang impossible ya. Ya. Bakal nongol di depan. Dan ada, kalau di depan kan gue mesti rubah steering wheelnya, pernya, semua berubah. Kebanyakan. Oke, sekarang kita ngomongin interior. Ya. Seperti biasa, Cang Adi dengan kerapihannya dalam mengurusi interior mobil walaupun mobil tua. Gila, ini joknya kayak jok baru, dinaikin juga rasanya kayak mobil modern joknya. Gokil. Kulit ini, Cang? Enggak, ini semi kulit. Joknya sintetik. Emang sintetik. Ini joknya sih emang jok mobil muda, tahun muda, bukan punya Land Rover. Pantes. Kalau asli Land Rover kan baris 3, nggak ada headrest, terus nggak ada konsul. Iya, ini ada konsul. Ada konsulnya. Terus jok belakang. Jok belakangnya gue bikin begitu juga. Cakep. Waktu gua nyoba naik nih mobil, rasanya itu nggak kayak naik mobil tua. Iya. Entah kenapa ya, berasa tinggi kayak naik Rubicon. Kalau belakang karena suspensinya independen itu, udah gitu kan perkeong. Tapi kalau depannya masih aslinya Land Rover, jadi masih ada mumbul-mumbulan Rovernya masih ada. Oke. Sekarang kita bahas konsul tengah ini. Konsul tengah. Ya minimalis ya? Minimalis. Dan fungsinya juga nggak banyak, begitu dicobain ya, yang lu perlu cuma saklar lampu sama AC, PRND, sama namanya shifter. Jadi untuk indikator, karena ini apa namanya, displaynya ya, display meternya udah bawaan paketan dari Cina ya? Dari Cinanya udah seperti ini. Gue tinggal gimana caranya tetap bagus di apa namanya, dashboard LED. Secara estetika. Termasuk. Jadi tampilan untuk saklar lampunya masih asli punya LED 3 klik, lampu kecil gede. Terus ini buat lampu mundur itu bisa hazard dan bisa apa namanya, inian sennya di situ. Lampunya. Oh, indikator sen. Jadi double fungsi itu. Kalau lu pencet jadi hazard. Jadi ada apa namanya? Ada buat lampunya buat indikator, ada fungsinya tombolnya buat lampu juga. Nah, ini AC. Udah begini doang. Simpel banget. Simpel ini. Terus ini buat shifternya. Shifter. Ini maju, netral, mundur. Dan ini tiap harus perpindahan nggak bisa lompat, harus lewatin netral. Mau dari
Dari netral ke D. Mau ke mundur, netral dulu baru mundur. Oh, Tetep, iya sih. Biar nggak langsung kaget ya. langsung mundur, Iya. ontok kan. Dan harus nginjek rem. Jadi kalau lu nggak injek rem, Oh, nggak mau pindah. nggak mau pindah. Oh, oke. Jadi safety switch-nya tuh di pedal rem. Oke. Cukup safety ya. Ya. Ini AC-nya AC built-in, ini bikin custom sendiri. Kalau blowernya punya Denso, kompresornya beli di Cina juga, selang-selang semua lokal. berarti AC bukan sepaket sama mesin. Enggak, tambahan, elektriknya? tambahan. Wah, ini tangki bensin jadi di mana, Cang? Nggak ada bensinnya udah. Tuh. Jadi kosong. Kosong di sini, jadi ntar di sini cuma buat apa namanya barang-barang elektriknya. Oh. Ada sikring, ada CAN bus analis segala macam itu di sini, sama apa namanya MCB buat charging. Oke. By the way, ini kan baru jadi ya. Ya. Kalau dari mesin listriknya itu ada klaim nggak sih? Baterainya ini 100% bisa dapat berapa kilo? Nah, gue belum coba. Belum coba. Dari sana pun nggak ada dibilang dapat Bisa berapa karena kan fungsi tambahannya kan tiap mobil beda-beda. Iya juga Iya, ya, bener. Kalau nambahin AC2 juga lebih boros. Iya, ini kan juga power steeringnya elektrik juga modulnya. Ini gua kontak udah langsung muter pak. Oh, EPS ini? EPS ini, tapi EPS-nya bukan dinamo. Dinamonya bentuk ini tetap hidrolik, tapi elektrik. Oke. Menarik. Ini apa? Katanya mobil listrik kenapa ada tutup bensin? Jadi lucunya juga nih barang ya. Hah? Gua pikir bakal penyesuaiannya banyak. Ternyata lubang empatnya sama lubang aslinya sama. Jadi bisa dibilang colokan ininya buat chargingnya plug and play. Anjir. Masuk gua baut selesai. Dan dia model apa? Konektor chargingnya Iya. ada 3 fungsi guys. Iya. Maksudnya, lu mau pakai listrik rumah, mau pakai yang di apa? Di pabrik PLN. ya bisa. Jadi ini kabelnya dapat single pass sama 3 passnya dapat. Jadi kalau emang listrik lu bagus pakai 3 pas, tinggal colok 3 pas aja udah. Lebih ngisinya lebih cepat. Oke. So far Cang pakai ini Kemarin gua charging di listrik rumah 1 pas, 3 jam itu naik 1 bar. 3 jam naik 1. Wah. Nggak tahu untuk kalau misalnya lu mau sampai full berapa lama, nah itu gue belum tahu tuh. Total 5 bar ya? Total kayaknya banyak deh. 8 apa 10 ya. Dia kan hitungannya 100%. Ini masih ada 40%. Dan maksudnya di baterai masih 40% aja konstan anjir tenaganya. Konstan, tenaganya. Nggak ngaruh waktu full sama pas baterai rendah ya? Nggak ngaruh. Nah, ini kanvas ini juga hal yang gue baru sadar kemarin Ya. pas masih bentuk body doang, gue kira bukan kanvas. Ini dikira apa? Hardtop. Ini kanvas. Ini Ganteng banget. Ini last minute nih orangnya begitu lihat aslinya hiteman jelek, gue bilang Pak ini jelek nih ganti, gue bilang. Akhirnya cocok iya sih, begitu gue bilang udah coklatin aja. Gue tanya temen di Bandung sama si siapa Edgar. Akhirnya sama Edgar gue tanya Edgar, dia bilang udah main aja. Nah, udah dapet. Ya, menurut gue secara estetika udah cakep banget, ganteng banget. Secara ini juga fungsinya juga udah lumayan perfect. Tapi kembali lagi teman-teman, ini kita tuh ngetes mobil yang baru kelar dibangun. Baru jadi. Kita lagi nyari-nyari kurangnya apa. Tadi kita Ya. udah ketemu ya. Ya. Bannya agak nyerempet. Banyak ke nyerempet spakbor spakbor. dalam. Dan kita akan cari-cari lagi sampai sempurna baru bisa diantar ke customer. So, habis ini kita coba lihat mobilnya jalan ya, biar nggak penasaran Siap. suaranya kayak apa. Nggak ada Apa suara. perlu kita pasangin speaker. Ya, mari kita jalan. Kesempatan untuk ngetes. Wah, ini nggak ada handle tangan. Wah. Tutorialnya gimana, Cang? Nyalain On. Ini rem tangannya Turunin. kayak Mercy. Tapi dia nggak sekali jalan mau nih kontaknya. Jadi kontak matiin dulu. Coba kontak lagi. Injek rem. Pencet D. Tunggu, nah dia udah ready tuh. Begitu dia pindah nih kelihatan ya ada ready. tulisan ready. Pindah ke D, coba gas mau nggak? Oke. Nah, ini 2 kali langsung mau. Kayak mengendarai robot, banyak suara-suara servo. Iya. Nyik, nyik, nyik. Cetek turuk gitu.
Nah ini kalau mau mundur harus Net. N dulu guys. Iya. Terus S, ER sambil pencet rem. Habis itu baru dimundurin. Siap. Nah rem belakang kelihatan. Nggak kelihatan. Terus. Oh iya. Apa? Masih ada kata. Ada jedanya. Ada jedanya, nggak langsung dia. Harus hati-hati nih. Oke. Iya, di angkatan pertama ada Duduk-duduknya gitu. Iya, tapi begitu udah jalan Hilang. ditendang lagi gasnya juga jambak. Ih, kaki-kaki belakang anjir banget. Udah nyaman banget kalau ngomongin belakang, depannya masih original. Kalau belakang rasanya udah nggak ada rasa landinya udah. Sebut mobil rally gitu, suspensi belakang tuh. Iya udah enak banget, jeruk gitu. Ih, natural sih ini kayak gua kayak naik mobil Matic biasa, buset. Nggak ada feel mobil tuanya. Sukses. Cuman nggak tahu ini body rollnya masih ada nggak nih kalau ngebut dan belok. Ada lah, tetap ada. Ini mobil belum nggak apa namanya, nggak ada stabilizernya. Oh. Jadi masih limbungnya gue yakin ada. Baterai dari tadi kita pakai juga belum berkurang. Belum berkurang, masih 50. Berarti harusnya range-nya lumayan lah ya. Iya. Buat main-main ke Sentul gitu pagi datang sore. Asal sabar ngecas sampai 100 sih gue yakin pulang pergi Sentul nyampe. Ya kalau pakai yang di SPK Alun harusnya bisa fast charging, Cang. Itu tadi modelan chargernya udah kayak gitu. Nggak bisa, tetap yang ini nggak bisa. Optionnya bukan fast charging ini. Apa tuh? Nggak ngerti. Slow charging. Slow charging. Karena ada lagi yang buat fast chargingnya, ada option di baterainya ada, tapi dari sana nggak dikasih. Oh. Ya mungkin mereka juga nggak tahu kita apa namanya listrik rumahnya udah Bisa udah pas apa belum gitu kan. Astaga. Driving with no worry. Hah? Cang, ini seatnya juga bisa maju mundur. Bisa. Tapi ya ini udah paling mundur. Ini udah Karena udah mentok dek. Nggak speleng loh. Ada dikit. Dikit ya. Dan ini udah gua spuring. Dan begitu di spuring yang 3 dimensi, gua tanya sumbunya depan, belakang, kanan, kiri simetris, Pak. Udah. Jadi nggak ada bergeser. Jadi jarak roda depan sama belakang, kanan, kiri sama. Oke. Jadi nggak ada lari anjing, nggak ada terlalu misalnya geser ke kanan atau ke kiri atau yang kanan lebih mundur atau yang kiri lebih mundur. Alhamdulillah normal. Padahal masangnya debak-debakan. Untungnya gue punya CR-V kan di rumah, jadi gue punya patokan. Gue contekan. Halo sesama mobil listrik, Iya. tapi tidak tahu. Iya tahu. Nyaman banget sih emang di belakang nih. Edan, iya. Apalagi kalau misalnya dirubah joknya ke depan semua ya enak banget nih. Oh iya, ngadep depan. Kalau ngomongin cakep ya cakep gitu udah. Hah? Kalau ngomongin cakep gitu. Cakep gini memang, tapi lu apa namanya nyamannya kan ke samping goyang maju gue gak enak, Pak. Iya. Kalau madep depan tapi bisa dilipet kayak pakai jok ini, jok Innova paling belakang. Jadi kalau lu nggak pakai bisa dilipet ke samping, naik turunnya tetap dari belakang. Oh iya benar. Kalau jok sambung panjang kan naik turunnya susah. Iya. Jadi pakai joknya Innova paling belakang, yang model dilipet. Men, gak butuh adaptasi men, nyetirin mobil buset beneran. Braking, throttle, feel-nya sama aja kayak mobil Matic, bahkan mobil bensin Matic. Bedanya ya, kalau kakinya kurang sekolah, Gluyur. gluyur kaki ya. Sama itu memang iya, gak ada engine brake. Nggak ada engine brake, hati-hati. Power steeringnya juga habis dibelokin tinggal lepas balik lagi, Iya. lagi. Itu gue pasangin shock steer. Oh. Ada shock breaker steernya tuh. Oh iya yang di depan ya. Ya. Apa mereknya itu tadi, Jang? Mereknya Doctov. Aduh, ada headrest. Tapi enak pas headrestnya di sini. Kan bisa lu naikin headrestnya. Bisa ditinggiin. Salah satu rahasia gua berani solo trip pakai Mercy Kebo karena dia nggak ada headrestnya. Jadi kalau ngantuk gua langsung gitu. Kalau ada headrest ya tidur gua.
Gila, naik ke mobil kagak ada suaranya, nggak ada getarannya. Dan orang masih nengok, Pak. Orang masih nengok. Orang masih nengok, mobil tua. Iya, orang masih lihat loh. Ih, mobil tua. Berarti ini mobil dibangun dalam 6 bulan. Ya, 6 bulan. Dan itu termasuk body repairnya? Enggak, body repair udah duluan. Body repair 6 bulan juga. Oh, berarti total setahun bangun mobil. Ya. Wah, iya anjir. Oh, agak delay, Cang. Hah? Agak delay. Agak delay. Apanya? Gini, misalnya gua gas nih. Terus gua lepas tuh. Masih ngegas? Oh, masih ngegas. Iya, berhentinya iya gua bilang nggak ada engine brake itu, jadi masih geluyur aja. Iya. Jadi pedalnya kayak masih berasa diinjak. Iya. Masih ada gaya sentrifugal motornya kayak Fugal. sentrifugal. Susah ngomongnya. Iya. Berasa, habis speed 20 di gas Tarik lagi. narik. Dan ngerinya lagi apa guys, mobil sekarang, mobil listrik kenceng atau apapun tapi kan empuk. Ini mobil keras men. Bisa. Serem. Mobil yang serem. Serem. Iya. Berani gua. Serem gue, serem. Kebut banget. Yang bikin lama nih gue trial saat EV-nya dia kirim ke bengkel. Kan gue nggak tahu putaran rodanya dari mana kemana, kan gue mesti hidupin dulu dong, mesti simulasi. Begitu gue simulasi kagak hidup, nggak bisa hidup. Yang tadi lu bilang yang kalau napak gak mau muter. Iya, kondisi nggak terpasang, jadi kondisi semua geletak di bawah, gue simulasi nih. Kutik-kutik nggak dapet. Akhirnya gue telepon vendornya yang beliin ini barang. Dia datang, dia ngobrol sama orang pabrik. Gua nggak ngerti obrolannya. Bahasa Cina. Ngobrol Cina ya kan. Tahu dia bilang nih begini. Gue cobain. Alhamdulillah dia 2 kali datang nih motor udah hidup. Habis itu baru gue pasang. Begitu kepasang nggak mau jalan. Datang dia lagi. Datang 3 kali sama anak gue datang baru input data baru jalan. Lagi ini nggak bikin manual book yang jual ininya? Kagak. Listrik aneh. Dan anehnya juga dia bikin manual book semuanya bahasa Cina. Kita nggak boleh belajar. Iya. Bener. Produk Cina biasanya manual booknya Cina. Udah mesin listrik ini mah nggak usah pakai ban off road, pakai pelek gede, ban kota ya. Gak banyak yang bisa gue ngomongin dari mobil ini karena kalau ngomongin performa ya jelas lah mesin listrik gitu gila. Tapi yang gue tekankan di sini bahwa intinya mobil klasik itu possible dipasangin mesin listrik dan secara performa terus kita naikin mobilnya memang karakter mesin tuanya nggak ada ya, iya mesinnya udah nggak ada gitu. Tapi looksnya, vibe-nya mobil tuanya itu masih ada. Jadi kayaknya seru deh convert mobil tua gini. Nah itu tadi pembahasan detail dan juga test drive Landy Series 3 yang udah dikonvert menjadi mesin listrik ini. Semoga apa yang gue sampaikan di episode ini bisa nambahin referensi, pengetahuan maupun ilmu baru untuk kalian yang pengen nge-convert mobil tua menjadi mobil listrik. By the way, menurut kalian worth it gak sih mengubah mobil klasik menjadi mobil listrik? Tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang gak kalah gokil.